Tujuan dari sistem kami, sistem SCADA pada distribusi PDAM, yaitu yang pertama untuk memonitoring sistem distribusi air pada PDAM di Surabaya. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi secara dini adanya kebocoran ataupun pencurian pada pipa-pipa PDAM yang saat ini sedang marak terjadi, khususnya di daerah Surabaya sendiri. Nah, selain itu, sistem yang kami buat ini dapat mengontrol kinerja dari pompa serta menjaga debit air agar tetap konstan pada saat-saat tertentu, misalnya saat-saat pagi hari, di mana saat itu sedang banyak digunakan air. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat diterapkan di PDAM terutama di Surabaya, sehingga dapat meminimalisirkan kerugian yang terjadi akibat kebocoran atau pencurian pada pipa distribusi air PDAM dengan tepat dan cepat. Oke, untuk sistem ini kami hanya memonitoring pada satu wilayah saja. Kemudian untuk pengembangannya dapat diterapkan pada seluruh wilayah Surabaya. Kita langsung pada simulasinya. Pada simulasi ini ada 3 bagian penting pada simulasi SCADA distribusi air PDAM, yaitu ada komputer PC yang digunakan untuk HMI-nya, kemudian ada panel yang berisi Arduino, power supply dan lain sebagainya yang digunakan untuk RTU, dan plan-nya yaitu tentang pipa penyaluran PDAM. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang rangkaian elektronik yang ada di panel. Di sini rangkaian elektronik ada power supply, driver motor untuk pompa, ada driver untuk solenoid valve, kemudian ada juga Arduino. Arduino ini digunakan untuk menghubungkan sebagai kontrol dan juga untuk menghubungkan antara plan dengan PC ini. Selanjutnya pada plan, di sini ada 2 pompa air, kemudian ada sensor debit air yang pertama, dan ada solenoid valve. Jumlah solenoid valve-nya ada 2, kemudian ada valve air ini, kemudian ada sensor debit air yang ketiga, sama ini yang kedua. Nah, kemudian ini ada tempat penampungan air. Tempat penampungan air ini ada 3 bagian yang terhubung satu sama lain. Nah, cara kerja dari plan ini nanti, pompa akan memompa air dan aliran di sini akan dibaca oleh debit air yang pertama yang mengalir pada pipa utama. Kemudian pada keadaan normal, solenoid valve ini membuka sehingga air mengalir lewat sini. Pada keadaan normal, maka valve ini akan menutup sehingga air akan mengalir dan terpecah di sini menjadi 2 aliran, melewati sensor debit yang kedua dan melewati sensor debit yang ketiga, kemudian keluar. Dan di sini air akan dipompa lagi sehingga alirannya akan mengalir secara terus-menerus. Nah, indikasi kebocoran nanti terletak pada sini. Apabila valve ini dibuka, maka debit air di pipa utama itu tidak akan sama dengan jumlah debit air yang pipa kedua dan ketiga. Sehingga nanti secara otomatis valve ini valve pertama dan kedua sini akan menutup dan aliran air akan melewati pipa sekunder. Nah, ini kemudian setelah itu untuk kemudian diperbaiki, maka ditutup lagi dan setelah itu di reset menggunakan komputer untuk valve. Nah, selanjutnya untuk software interface kita menggunakan Wonderware. Sebenarnya ada 3 software yang kita gunakan di sini. Yang pertama ada LabVIEW. Nah, ini LabVIEW. LabVIEW ini digunakan untuk membaca data
dari Arduino, yaitu data sensor debit 1, 2, sama 3. Nah, pada Arduino ini juga digunakan sebagai untuk mengontrol valve sama untuk mengontrol pompa air. Kemudian software yang ketiga yaitu ada Cogen Data Hub. Cogen Data Hub di sini digunakan untuk menghubungkan antara software LabVIEW dengan software Wonderware. Nah, dari data LabVIEW ini kemudian ditampilkan pada software Wonderware. Nah, ini software Wonderware ini yang digunakan sebagai interface-nya nanti oleh user. Nah, di sini ada peta jaringan perusahaan daerah air minum Surabaya. Nah, itu ada beberapa kecamatan. Kemudian ada bagian pompa distribusi ya di sini ya. Ada 9 pompa, kemudian ada tangki penyimpanan air. Nah, itu untuk memonitoring persediaan air yang ada. Kemudian ada setiap kecamatan di sini. Ada kecamatan Benowo, Sawan, Genteng. Nah, untuk itu kita ambil salah satu saja kecamatan, yaitu kecamatan Sukolilo yang akan kita monitoring. Nah, selain digunakan untuk menghubungkan software Wonderware dengan LabVIEW, Cogen di sini juga digunakan sebagai OPC, yaitu untuk menghubungkan data yang kita ambil di komputer ini dengan komputer lain dengan jaringan WiFi. Nah, di sini kita menggunakan menu tunneling atau mirror ini. Setelah air terisi secukupnya di sini ya, tiga tempat ini sudah terisi air secukupnya, maka kita langsung mulai saja. Kita nyalakan pompa dari komputer. Nah, yang pertama kita nyalakan pompa pertama. Kemudian ada pompa kedua. Nah, di sini pompa kan langsung bekerja dan memompa air dan dibaca oleh sensor debit yang pertama. Nah, dan dibaca juga oleh sensor debit yang kedua sama ketiga. Nah, dalam keadaan normal, solenoid valve ini terbuka. Dan untuk valve ini tertutup, yaitu untuk simulasi kebocorannya. Nah, ini ada sensor utama, sensor debit yang pertama, kemudian ada solenoid valve. Nah, tanda blink ini itu menandakan bahwa valve ini terbuka. Nah, ini mengalir pada pipa utama. Pipa utama kemudian terpecah menjadi pipa kedua pipa. Nah, ini debitnya terbaca di sini 480 ya, sekitar 480 liter per jam. Kemudian pada sensor kedua terbaca 250, yang ketiga itu terbaca 240. Nah, ketika kita simulasikan, ketika kita buka untuk valve sebagai penanda kebocoran, nah sini secara otomatis akan kedua valve ini akan menutup dan aliran akan lewat ke pipa sekunder, aliran airnya. Nah, di sini juga akan terdeteksi di sini menandakan pipa merah. Ini pipa utamanya berwarna merah. Ini mengindikasikan bahwa ada masalah atau kebocoran di pipa utama ini. Nah, selain bisa dilihat di menu kecamatan Sukolilo, itu di pipa jaringan yang peta Surabaya tadi itu juga terlihat. Di sini di kecamatan Sukolilo itu akan berkedip. Nah, ini menandakan bahwa ada masalah jaringan pipa air itu di kecamatan Sukolilo. Nah, setelah
terindikasi ini, maka petugas PDAM akan segera memperbaiki, mencari sumber kebocoran, kemudian akan menghentikan kebocoran air, yaitu kita tutup lagi di sini valve-nya. Setelah kita tutup, maka kita buka lagi kedua valve ini. Nah, kita bukanya atau meresetnya itu menggunakan di HMI-nya sini. Maka kita akan tekan tombol reset di sini. Nah, maka valve kedua ini akan bekerja lagi. Begitu seterusnya. Nah, untuk mematikan kerja pompa, kita ke menu pompa distribusi lagi. Nah, kita matikan dengan menekan tombol off pada pompa 1 dan pompa 2. Maka pompa 1 dan pompa 2 akan berhenti bekerja dan sistem akan mati. Untuk komunikasi SCADA-nya kita menggunakan software Koken Data Hub. Nah, software ini digunakan untuk mengkomunikasikan komputer yang ada di server, komputer yang ada di plant dengan komputer yang ada di master station. Nah, untuk penggunaan software ini pertama-tama pada general kita buat domainnya dulu, yaitu domainnya default. Nah, kemudian kita setting di sini di OPC-nya. Nah, ini OPC ini sudah kita buat yang berisi tentang data yang akan digunakan. Nah, karena ini komputer yang ada di plant, maka kita gunakan localhost. Nah, kemudian komunikasi yang kita gunakan adalah data hub. Nah, tadi untuk data domain name ini kita isikan dengan domain yang telah kita buat. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat di DDE. Nah, ini merupakan tag name yang ada di Wonderware. Nah, semua tag name ini berada di Wonderware. Ini yang menghubungkan nanti tag name ini yang di-share datanya ke komputer lain. Kita sudah buat tag name-nya, yaitu ada sensor 1, sensor 2, sensor 3, kemudian ada switch-nya juga dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita klik OK, apply, kemudian kita klik OK. Nah, habis itu untuk yang komputer lain kita setting, kita lihat dulu untuk IP dari komputer ini, yaitu dengan klik CMD-nya. Nah, untuk melihat IP yang kita gunakan, kita ketikkan IP config. Nah, maka di sini akan tertera IP yang kita gunakan, IP kita. Nah, IP dari komputer yang ada di plant. Ini ada 10.122.68 sama .39. Nah, ini nanti IP ini yang kita gunakan, kita settingkan pada komputer yang lain. Nah, setelah kita tahu IP ini untuk settingan komputer yang lain, yaitu komputer yang satunya. Nah, ini untuk yang komputer satunya kita buat yang sama. Yang pertama tadi di generalnya kita buat domain name-nya. Nah, domain name kita buat di sini yaitu tentang PIS. Di sini kita buat PIS dan kita klik OK. Dan untuk OPC-nya, nah ini juga sama. Kita gunakan latihan OPC, localhost sama Koken Data Hub. Kemudian ini merupakan domain name yang telah kita buat tadi, yaitu kita isikan PIS. Dan klik OK. Setelah itu masuk ke menu tunneling. Nah, ini menu tunneling. Nah, ini merupakan settingan IP yang kita gunakan tadi. IP yang sudah kita lihat tadi kita isikan di primary host.
primary host ini. Kemudian untuk local data domain kita isikan domain name yang telah kita buat, yaitu PIS. Kemudian remote data domain itu merupakan domain name yang ada di komputer yang ada di plan, yaitu default. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu untuk melihat apakah komunikasi kita ini berhasil, maka tag name yang telah kita buat di komputer plan itu nanti akan tampil di komputer yang ada di master. Kita lihat pada menu view data. Nah, ini view data. Nah, view data ini setelah kita lihat nanti, maka akan ada tag name yang telah kita buat tadi. Nah, ada port name-nya, ini nama tag name-nya. Nah, kemudian ada quality. Quality ini menunjukkan komunikasinya itu apakah berhasil atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat bahwa komunikasinya sudah good semua, berarti ini berhasil berkomunikasi dengan yang satunya. Dan close. Nah, untuk melihat apakah ini bisa berhasil atau tidak, bisa langsung dicoba pada Wonderware-nya. Nah, untuk melihat hasil komunikasi yang telah kita buat tadi, kita bisa langsung lihat pada software Wonderware yang nantinya dijadikan master station. Ini merupakan software Wonderware yang ada di plan. Nah, di sini kita ada lihat ada pompa 1, pompa 2, pompa 3 dan seterusnya. Nah, ini ada untuk penyalaannya itu ada di tombol di sebelah kanan. Nah, untuk melihat apakah komunikasi berhasil, kita mencoba menyalakan pompa 1, pompa 2 dan pompa 1 dan pompa 2 itu lewat komputer yang kita hubungkan tadi. Coba kita lihat pada komputer ini. Nah, apabila kita nyalakan pompa 1 ya di sini, maka di sebelah ini akan menyala juga. Berarti ini menandakan bahwa komunikasi kita berhasil. Nah, apabila kita matikan di sini juga bisa. Kita matikan lewat di plan. Ya, demikian demo dari kelompok kami mengenai sistem SCADA pada distribusi air PDAM Surabaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.